Kamu udah nyobain jadi freelancer online dan belum ada yang nyantol? Nggak ada yang ngechat balik? Pegas Studio kali ini akan bahas spesifik gimana cara kamu nulis beat yang meyakinkan biar cepet dapat proyekan. Di video sebelumnya, Pegas Studio udah bahas banyak banget tentang kerja freelance dan terakhir tentang bikin ulasan dibayar. Yap, cara termudahnya melalui jual jasa kamu nulis ulasan. Dan sekarang Pegas Studio bakal bahas secara detail nih contoh template beat yang bisa kamu pakai langsung. Dan juga template ulasan kalau kamu mau dapet cuan dari nulis komentar doang. Bagian pertamanya nih kita kupas tuntas dulu ya tentang beat. Pertama kita bahas dulu apa itu beat. Beat itu adalah cara kamu menjual diri secara sopan ke klien. Gak usah lebay, gak usah panjang-panjang, tapi harus kena di intinya. Simple banget, intinya adalah bikin klien yakin kalau kamu ngerti kebutuhannya. Berikut adalah struktur template-nya, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama ini salam pembuka. Bagian terpenting dari beat ini adalah salam pembuka. Kalian emang kerja online, tapi ingat, tetap profesional. Jadi kalian nggak boleh ngelewatin ini. Contohnya kayak yang ditulis di video ini nih. Halo Kak, perkenalkan saya XYZ, seorang freelancer di bidang penulisan konten dan riset SEO. Ini penting banget karena ini akan menunjukkan kesan profesional dan sopan, garis bawahi sopan ya. Nah, kalau kalian perhatiin tuh struktur pentingnya dalam kalimat ini ya. Ada perkenalan tipis-tipis ya tentang nama kamu dan juga bidang yang kamu kuasai. Ini akan menghasilkan kesan kedekatan personal dan informatif. Selanjutnya kamu harus jelaskan keahlian yang relevan, yang nyambung dengan proyek yang dibutuhkan. Contohnya kayak gini nih. Saya tertarik dengan proyek ini karena pernah mengerjakan hal serupa, yaitu menulis artikel tentang digital marketing untuk blog klien dari Indonesia misal. Atau kalau misalkan kamu belum memiliki pengalaman, kamu bisa menggunakan portofolio kamu. Kamu bisa lakukan dengan cara kayak gini ya. Saya tertarik dengan proyek ini, saya memiliki berbagai contoh pekerjaan yang Anda butuhkan, dan saya sudah sediakan demonstrasinya pada link berikut. Cantumkan tuh link portofolio kamu. Ini penting banget karena pencari kerja butuh orang yang benar-benar siap kerja, bukan diajarin ya. Klien nggak butuh semua skill kamu di luar dari skill yang mereka butuhkan untuk proyeknya. Pengalaman atau portofolio yang kaya dan berkualitas akan meningkatkan kredibilitas. Selanjutnya kamu harus tawarkan nilai tambah. Ini nih yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Ini yang membedakan kamu dengan kompetitor yang lainnya. Ya, kalau yang kamu tawarkan standar-standar aja, yang lain juga lebih banyak yang murah. Kamu bisa coba dengan contohnya kayak gini nih. Saya juga terbiasa menyesuaikan tone tulisan sesuai dengan target audiens. Dan bisa juga bantu optimasi keyword tambahan kalau dibutuhkan. Nah, kalau kalian perhatiin di sini nih, kita menawarkan nilai lebih, yakni menyesuaikan tone tulisan. Kita menawarkan fleksibilitas skill kita sesuai dengan target audiens. Dibonusin optimasi keyword pula. Ngomong-ngomong soal optimasi keyword nih, kalian bisa lihat video Pegas Studio sebelumnya ya, yang banyak banget kita bahas tentang tips dan trik terkait optimasi untuk naikkan konten dan jualan kamu. Ini bisa kamu pelajari biar jadi nilai plus buat kamu. Hal ini akan menunjukkan kesan bahwa kamu bukan sekedar tukang ngetik, tapi kamu punya value. Klien jadi merasa kamu bakal ngebantu banyak, bukan cuma ngerjain doang, tapi banyak klien bisa mendapatkan manfaat yang lain, tentunya akan membuatnya lebih menarik lagi ya. Mirip kayak kamu kalau lihat produk di toko online ada gambar lain tuh plus bonus kaos misal. Beli kaos bonus tumbler atau beli jaket bonus topi gitu-gitu, kamu pasti akan lebih tertarik dengan yang seperti itu kan. Kemudian adalah jangan lupa berikan call to action. Ini juga udah banyak banget dibahas di video Pegas Studio sebelumnya. Contohnya kayak gini, kalau kakak ingin melihat portofolio saya atau berdiskusi lebih lanjut, saya siap kapan aja melalui pesan. Kenapa ini penting? CTA, call to action, akan berikan kesan kamu itu mudah berkomunikasi dan mancing klien buat mulai interaksi.
banyak bid yang gagal karena nggak ngajak ngobrol. Dan yang terakhir ini adalah penutup yang ramah. Jangan lupa berikan penutup yang ramah. Terima kasih atas waktunya Kak, semoga kita bisa bekerja sama sebagai partner. Atau besar harapan saya agar dapat bergabung dalam proyek Kakak. Mimin sediain contoh template bid ya di video ini. Mimin nanti selipin juga di deskripsi buat kalian bisa copy paste. Kita lanjut nih ke template ulasan. Ya, sekarang kita bakal bahas nih soal nulis ulasan yang dibayar itu. Kelihatannya sepele padahal ini ladang cuan dan banyak orang yang belum tahu. Tapi ada tapinya nih, gede banget tapinya. Kalau kamu nulis review dengan asal-asalan, ya nggak bakal dibayar. Banyak yang nggak minat karena banyak bot yang bisa melakukannya. Jadi kita perlu strategi nih. Kamu harus nulis seolah-olah kamu paham sama produknya, pernah pakai, dan bisa bantu orang lain ambil keputusan. Mimin udah rangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, kuasai produknya, walaupun itu cuma riset. Contohnya, saya pakai tripod ini buat konten TikTok dan Zoom kerja. Kenapa ini penting? Karena ini akan memberikan kesan kamu benar-benar mengerti seperti apa produk yang dijual. Kamu bisa riset dulu nih, baca deskripsinya, lihat video dan review-review di YouTube-nya. Selanjutnya adalah 3 poin utama dalam penjualan nih. Ada waktu, harga, dan kualitas. Waktu, ini contohnya adalah kamu review tentang waktu pengirimannya misal. Pengirimannya cepat, cuma 2 hari dari Jakarta ke Jambi misalnya kayak gitu. Kenapa ini penting? Karena kalian pasti juga sering rasain kan gimana rasanya nunggu produk yang kalian udah check out. Ya, itu juga yang bikin calon pembeli tertarik nih kalau lihat review soal estimasi pengiriman. Selain itu, ini juga akan membantu seller buat naikin performanya. Selanjutnya, kamu juga harus bisa bahas tentang harganya nih. Contoh nih, awalnya saya ragu karena harganya murah banget, tapi ternyata hasilnya bagus dan nggak murahan. Atau jika harganya ternyata mahal, kamu bisa gunakan kalimat kayak gini nih. Beli mahalan dikit, tapi baguslah ketimbang yang gambling. Kita nggak tahu kayak apa produknya. Ini penting, keyword murah tapi bagus itu powerful banget buat menarik perhatian. Nah, selain itu juga banyak orang yang bisa aja milih lebih mahal dikit, tapi kualitasnya atau keunggulannya lebih banyak ketimbang produk lain. Dan unsur yang ketiga nih, kualitas. Di sini kemampuan riset kamu bener-bener harus sedikit dinaikkan karena kamu perlu mempelajari produk yang akan diulas. Mulai dari materialnya, teksturnya, dan kalau kamu udah dapat informasi tentang itu, ini nih yang paling jarang orang ngeh. Cari pembanding yang satu level di bawahnya. Gini contohnya. Suka banget sama pouch ini karena bahannya dari aluminium alloy. Ini lebih ringan dan enteng buat dibawa kemana-mana dibandingkan yang stainless steel. Nah, stainless steel ini kan satu level di bawahnya gitu, secara berat gitu. Atau contoh lain, misal bahannya katun. Jadinya lebih adem, lebih nyerap keringat ketimbang polyester atau jeans gitu. Dan setelah itu kamu bisa tambahkan tuh bumbu-bumbu dikit kayak kalau aku sih mending yang nyaman dipakai ketimbang yang looknya bagus tapi nyusahin diri sendiri. Ini akan meningkatkan value dari produk yang kamu ulas. Kamu juga harus sisipkan kata kunci dan tips nih. Ini akan menaikkan SEO dari produk yang kamu ulas. Contoh, charger HP ini cocok banget buat kamu yang kerja remote atau sering mobile. Ini penting banget karena nyambungin produk ke kebutuhan semua orang. Itu berarti trusted, produknya sangat terpercaya. Bisa nyangkut juga ke SEO review mereka. Dan yang terakhir yang udah bener-bener sering banget Mimin bilang nih, CTA, call to action yang halus. Contohnya nih, buat kamu yang masih ragu, worth it banget kok ini kalau dibeli. Mimin tulisin ulasannya di sini contohnya ya. Di deskripsi juga Mimin bakal selipin, nanti kalian bisa copy paste dari sini. Tapi lebih baik sih kalian pahamin ya strukturnya dan pahamin unsur-unsur apa yang ada di dalam contoh ulasan ini. Biar kalian bisa kembangin sesuai dengan project yang kalian targetin. Ya, itu tadi kupasan lengkapnya. Jangan asal copy template-nya, tapi pahami kenapa setiap kalimat itu penting. Karena kalian mesti berinovasi juga agar lebih menarik. Dengan kamu ngerti, kamu bisa improvisasi sesuai klien atau produknya.
Dan buat kamu yang udah dibayar dan dapat project, share juga dong komentarnya biar teman-teman makin semangat dan percaya diri. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share ke teman kamu yang masih ngerasa belum punya skill tapi pengen kerja online. Cek juga video Pegas Studio lain yang bahas tentang freelance dan juga cuan skill dari HP. Segala sesuatu yang belum terukur bukan berarti tidak ada.